Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alexander Zulkarnain, NIM 20200430299. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang mekanisme pasar Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Muhammad Alexander Zulkarnain. Selanjutnya, ada Rifki Amirza, Raditya Maulana, Muhammad Raihan Zafran Zaki, Lina Reta Olivia, dan Dian Rahmawati. Selanjutnya, pendahuluan. Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu price intervention seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas, antara lain persaingan yang sehat atau fair play, kejujuran atau honesty, keterbukaan atau transparansi, dan keadilan atau justice. Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. Mekanisme pasar Islam. Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan atau istihad. Tidak boleh ada subordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Dalam konsep Islam, mekanisme pasar yaitu penentuan harga yang dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Penentuan permintaan dan penawaran haruslah terjadi secara sukarela. Tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat. Penghargaan ajaran Islam terhadap mekanisme pasar berangkat dari ketentuan Allah, bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka dengan suka, agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan mutual goodwill bagi para pelakunya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Amrija, NIM 20200430062 akan menjelaskan slide keempat sampai ke-6. Slide keempat, aturan Rasulullah SAW agar persaingan dengan keadilan di mana dapat tercapai. Yang pertama adalah talaki rukban, yang kedua mengurangi timbangan, yang ketiga adalah menyembunyikan barang cacat karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas barang yang buruk. Yang keempat adalah transaksi najasi, yang kelima adalah iktihar, yang keenam adalah gaban fahisi. Next. Pengertiannya, yang pertama, talaki rukban. Talaki rukban adalah pembelian barang dengan cara mencegat orang desa sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang dengan harga murah. Contohnya, ada pedagang kota, ia menyongsong kedatangan barang dari tempat lain, yakni dari orang desa yang ingin berjualan di negerinya. Lalu pedagang kota tersebut menawarkan barang dengan harga yang lebih rendah dari harga di pasar. Sehingga barang dagangan pedagang desa itu dibeli sebelum ia masuk pasar dan sebelum ia mengetahui harga pasaran yang sebenarnya. Next. Yang kedua adalah mengurangi timbangan. Mengurangi timbangan adalah salah satu bentuk praktek pencurian milik orang lain. Apabila takaran timbangan itu sedikit, bisa menjadi sebuah ancaman dan akan menjadi ancaman yang lebih besar bila takaran timbangan tersebut meningkat dengan jumlah yang besar.
Hukum mengurangi timbangan dalam Islam termasuk dalam dosa besar atau sama dengan dosa yang melalaikan sholat. Yang ketiga adalah transaksi najasi, yaitu rekayasa pasar atau demand atau permintaan yang terjadi apabila seseorang produsen menciptakan permintaan palsu, sehingga seolah-olah ada banyak permintaan terhadap harga suatu produk yang menyebabkan harga jual produk tersebut naik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Maulana Fawzi, NIM 2020 0430 285, akan membacakan slide 7 sampai ke 9. Slide ke-7, 4. Ikhtihar. Ikhtihar menurut Imam Asy-Syaukani ahli hadis dan usul fikih, ikhtihar adalah penimbangan barang dagangan dari peredarannya. Imam Al-Ghazali mengartikan sebagai penjualan makanan yang menyimpan barang dagangannya dan menjualnya setelah harganya melonjak. Yang kelima, gaban fahisi dilarang, yaitu menjual di atas harga pasar. Dalam ekonomi Islam tidak dikenal sikap mendua. Siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Jadi monopoli sah-sah saja. Namun siapapun yang melakukan monopoli pasar tidak boleh ihtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Next. Yang kedua, masa Khulafa Ur-Rasyidin. Secara umum, kebijakan ekonomi yang diambil adalah meneruskan kebijakan Rasulullah. Yang pertama, Abu Bakar, kewajiban membayar zakat. Yang kedua, Umar, kewajiban impor gandum dari Mesir. Yang ketiga, Utsman, dikenal dengan kejujuran dan kesalehannya. Dan yang terakhir, Ali bin Abi Thalib, melanjutkan kebijakan para pendahulunya. Yang ketiga, masa Umayyah. Pada masa ini, harga tidak saja tergantung pada penawaran, melainkan juga pada permintaan. Yang keempat, dinasti Abbasiyah I, diwakili oleh Al-Ghazali, harga timbul karena permintaan dan penawaran. Pemerintah menjamin keamanan perdagangan demi kelancaran dan pertumbuhan ekonomi. Next. Yang kelima, dinasti Abbasiyah. Ibnu Taimiyah, harga dibentuk oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Kenaikan harga terjadi karena penurunan penawaran akibat inefisiensi produksi, penurunan impor atau tekanan pasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Safran Zaki. Saya akan menerangkan slide 10 sampai dengan 12. Slide 10. Ibnu Qayyim, kepemilikan pribadi dan kebebasan melakukan kegiatan ekonomi harus diakui. Harga ditentukan pasar, intervensi pemerintah dilakukan jika kesejahteraan rakyat terganggu. Ibnu Khaldun membedakan komoditas barang sebagai kebutuhan pokok dan barang mewah prioritas pengadaan kebutuhan pokok. Seiring peningkatan populasi yang meningkat dan mengubah gaya hidup sehingga harga barang mewah meningkat. Next. Pengertian kekuatan pasar menurut ekonomi Islam. Permintaan. Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Istilah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Pada dasarnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan sebagai berikut. Faktor-faktor pembentuk permintaan. 1. Harga barang yang bersangkutan. Pada umumnya, hubungan antara tingkat harga dan jumlah permintaan telah negatif, yakni semakin tinggi tingkat harga, maka semakin rendah jumlah permintaan. Demikian pula sebaliknya. Next. Efek substitusi. Efek substitusi berarti bahwa jika harga suatu barang naik, maka hal ini akan mendorong konsumen untuk mencari barang lain yang bisa menggantikan fungsi dari barang dan harganya naik tersebut. Efek pendapatan.
Efek pendapatan berarti bahwa jika harga suatu barang naik, maka berarti pula secara real pendapatan konsumen turun sebab dengan pendapatan yang sama ia hanya dapat membeli barang sedikit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep harga dan solusi Islam terhadap ketidaksempurnaan bekerjanya pasar. Ajaran Islam memberi perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Pasar yang bersaing sempurna menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Karenanya, jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak dapat dicapai. Begitupun sebaliknya. 1. Harga yang adil dalam Islam. Harga yang adil ini dijumpai dari beberapa terminologi antara lain Sir al-Mid, Taman al-Mid, dan Hikmah al-Adl. Ibnu Taimiyah mendefinisikan harga yang adil itu adalah di mana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Sedangkan dalam Al-Hizbah, ia mengatakan bahwa equivalent price ini sesuai dengan keinginan atau harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas dan kompetitif. Pada prinsipnya, transaksi bisnis yang harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Jadi, harga yang adil secara umum adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan atau kezaliman, sehingga ada pihak yang dirugikan. Harga harus menguntungkan untuk semua pihak. Solusi Islam terhadap ketidaksempurnaan bekerjanya pasar. Larangan ihtikar. Rasulullah SAW telah melarang praktek ihtikar, yaitu secara sengaja menahan atau mengimpor barang, terutama pada saat terjadinya kelangkaan, dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Akibat dari ihtikar, ini masyarakat luas akan dirugikan oleh sekelompok kecil yang lain. Agar harga dapat kembali ke posisi semula, maka pemerintah dapat melakukan berbagai upaya menghilangkan penimbunan ini. Namun tidak termasuk ihtikar adalah penumpukan yang dilakukan pada situasi ketika pasokan melimpah, misalnya penimbunan atau penahanan pada saat panen besar dan segera menjualnya pada saat pasar membutuhkan. B. Membuka akses informasi. Beberapa larangan terhadap praktik penipuan pada dasarnya adalah upaya untuk menyebarkan keterbukaan informasi sehingga transaksi dapat dilakukan dengan sama-sama suka dan adil. C. Regulasi harga. Pada dasarnya, jika pasar sudah bekerja dengan sempurna, maka tidak ada alasan untuk mengatur tingkat harga. Penetapan harga justru akan mendistorsi harga sehingga akhirnya mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. Jadi, regulasi harga dapat dilakukan pada situasi tertentu saja. Baik, demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.